Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, kita akan buat isinya dulu ya. Siapkan 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang sudah dikupas, dicuci bersih, dan dicincang halus seperti ini. Kemudian siapkan juga udang rebon atau ebi mentah. Ini punya saya ebinya yang asin ya bun ya. Ini beratnya sekitar 40 gram. Ini sudah dicuci bersih, kemudian saya tiriskan di saringan seperti ini. Dan nanti akan saya tumis beserta dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus tadi. Panaskan minyak dalam wajan, ini beri minyak secukupnya aja untuk menumis, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Ini bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai harum ya. Jika sudah harum, masukkan ebi mentah yang sudah dicuci bersih tadi. Ini kita masak menggunakan api sedang aja dengan terus dibolak-balik. Ini kita masak ebinya sampai kering ya dan habis kadar airnya. Oh ya, maaf ya, ini wajan yang saya gunakan terlalu kecil dan agak lengket, jadi ini akan saya pindahkan ke wajan yang agak lebih besar, biar lebih mudah mengaduknya. Nah, ini sudah saya pindahkan ke wajan yang agak besar, jadi lebih lega mengaduknya. Jadi, ebi yang kita jadikan isian ini konsepnya ialah asin, manis, dan pedas yang sangat terasa. Jadi nanti saat kita jadikan isian, cukup sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Untuk cabenya, ini nanti saya gunakan cabai bubuk aja, tapi akan saya masukkan nanti terakhir, biar cabenya nggak gosong. Juga gulanya sama, nanti akan saya masukkan terakhir, biar nggak gosong juga. Nah, ini kita aduk terus ya, sampai nanti mengering dan berwarna kecoklatan. Nah, ini seperti ini sudah cukup ya, ini sudah bisa kita matikan api kompornya. Setelah dimatikan api kompornya, kemudian tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Ini gula pasirnya sudah saya blender halus. Jadi akan lebih hemat ya gulanya, karena kalau misalnya kita menggunakan gula pasir yang belum di blender, itu kita membutuhkan lebih banyak gula agar lebih berasa manis. Kemudian masukkan juga 1 sendok makan cabai bubuk, dan jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan cabenya. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata. Nah, ini wajannya masih panas ya bun ya, tapi api kompornya sudah saya matikan. Jadi cabai bubuk dan gulanya nggak akan gosong. Karena memang cabai bubuk dan gula halus itu cepat sekali gosong kalau kita masak kering seperti ini. Oh ya, saya tidak menambahkan garam lagi karena memang ebi yang sudah saya gunakan ini sudah sangat asin. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita angkat ya, dan kita masukkan ke dalam mangkuk. Ini siap untuk kita jadikan isian. Sekarang kita akan membuat adonan rotinya. Pertama-tama, Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan yang curah aja. Harga per kilonya cuma 9.500. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram serta telur 1 butir. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16-17 butir. Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh serta air 90 ml. Ini air dingin biasa ya bun, jadi tidak hangat ataupun air es. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja. Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita ulen sampai kalis. Ini saya mengulennya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit. Tapi kalau menggunakan mixer, bisa hanya 7-8 menit saja. Oh ya, untuk raginya, Bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal kalau untuk jualan. Harga ragi saset instan itu 5.000, cuma dapat 11 gram. Tapi kalau Bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, 5.000 bisa dapat 100 gram. Jadi jauh banget ya Bun ya. Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, Bunda harus ekstra dalam menyimpannya karena sangat rawan tidak aktif, jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang tertutup rapat.
Oh ya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa. Biasanya nanti setelah kita ulen dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan. Nah, ini sudah diulen 15 menit, sudah cukup ya. Dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tapi ini tergantung suhu ya bun. Kalau suhu di tempat bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya. Dan jangan lupa adonannya ditutup ya bun, agar tidak kering. Dan ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dahulu dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian roti ini akan saya bagi menjadi 24 bagian. Jika ingin lebih akurat, bunda bisa membaginya menggunakan timbangan. Tapi karena di sini saya untuk dimakan sendiri, jadi saya membaginya hanya dikira-kira aja ya. Cara membaginya menjadi 24 dengan dikira-kira sangat mudah. Bunda tinggal membaginya menjadi 2, kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 4, kemudian masing-masing lagi dibagi menjadi 3 bagian. Jadi nanti hasil akhir semuanya adalah 24 buah. Dan menurut saya, kalau dibagi jadi 24 buah seperti ini masih layak dan cukup besar jika kita mau jual dengan harga 1000-an. Apalagi nanti akan ada isinya ya. Setelah dibagi menjadi 24 bagian, kemudian ini akan dibulat-bulatkan. Cara membulat-bulatkannya sangat mudah. Ambil satu adonan, kemudian ini kita tarik ke bawah seperti ini agar permukaannya menjadi mulus. Kemudian kita rounding sampai adonannya menjadi bulat. Setelah itu kita balik, yang bagian bawahnya itu adalah yang bagian yang mulus, dan kita pipihkan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Jadi bagian tengahnya ini tebal ya bun, agar nanti saat kita isi itu nggak sobek di bagian tengahnya. Kemudian letakkan sekitar setengah sendok teh ebi yang sudah kita masak tadi. Ini isiannya cukup sedikit aja ya bun ya, nggak perlu banyak-banyak karena tadi isinya kan sudah sangat asin, manis, dan pedas ya. Jadi dengan isian yang sedikit aja nanti sudah akan terasa enak. Kemudian ini ditutup dengan ditekan-tekan sampai benar-benar rapat dan pastikan ini benar-benar rapat ya bun, agar nanti saat digoreng dia nggak keluar isinya, karena kalau nggak rapat ini rawan terbuka saat kita goreng. Sehingga nanti isinya bisa keluar. Kemudian ini kita pipihkan sedikit agar ukurannya menjadi agak lebih lebar. Nah, jadinya seperti ini. Saya ulangi ya bun, ambil satu bagian adonan, kemudian kita bulatkan dengan cara ditarik ke bawah seperti ini. Kemudian di rounding sampai bentuknya menjadi bulat dan permukaan atasnya mulus. Kemudian dibalik sehingga permukaan mulusnya itu ada di sebelah bawah. Dan kita tekan-tekan bagian pinggirnya agar menjadi lebar. Kemudian letakkan sekitar setengah sendok teh ebi kering. Kemudian tutup kembali sampai benar-benar rapat dan berbentuk bulat. Setelah itu kita agak pipihkan sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Mudah ya bun? Setelah dibuat-bulatkan dan diisi, kemudian ini nanti akan kita istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit aja. Dan setelah disiratkan atau di proofing selama 20 menit, ini akan saya panir terlebih dahulu. Siapkan tepung panir beserta dengan putih telur sebagai perekatnya. Celupkan roti ke putih telur. Pastikan semua bagian permukaannya terkena putih telur ya, agar nanti panirnya bisa melekat dengan bagus. Kemudian ini kita baluri dengan tepung panirnya. Karena menggunakan putih telur, jadi ini tepung panirnya langsung melekat dengan bagus ya ke adonan roti, jadi nggak perlu ditekan-tekan amat. Nah, jadinya seperti ini. Dan setelah dipanir, ini bisa langsung kita goreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Gunakan minyak yang banyak, minimal minyak yang digunakan tingginya lebih dari setengah roti yang akan digoreng, agar rotinya mengembang dan tidak menempel di dasar wajan. Jika roti sampai menempel di dasar wajan, maka permukaan roti akan cepat gosong dan matangnya kurang bagus. Menggorengnya menggunakan api kecil aja, ingat ya bun ya, api kecil aja, agar nanti matangnya merata dan hasilnya bagus. Goreng sampai dua sisinya berwarna kecoklatan. Dan jika sudah seperti ini sudah cukup ya bun ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Ini sebagian roti yang sudah digoreng, dan karena ini akan saya bungkus menggunakan plastik OPP, maka ini akan saya dinginkan terlebih dahulu.
Nah, ini yang sudah dingin, kemudian ini akan saya masukkan ke dalam plastik OPP. Ini plastik OPP yang saya gunakan berukuran 9 x 10 cm. Jika menggunakan plastik OPP seperti ini lebih enak loh bun, karena kita tidak perlu memakai selotip lagi. Ini sudah ada perekatnya, tinggal dilepas dan ditempel, jadi lebih praktis ya. Setelah dimasukkan ke dalam plastik OPP, kemudian ini akan saya tempel lagi dengan stiker seperti ini agar tampilannya lebih menarik dan elegan. Stiker ini saya beli online, harganya murah, satu roll seperti ini hanya Rp10.000. Isinya ada 500 stiker. Jadi harga satuan stikernya kena di harga Rp20 per lembarnya. Dan untuk plastik OPP-nya Rp28 per lembarnya. Nah, ini yang sudah siap untuk dijual. Setelah diberi plastik OPP dan stiker, tampilannya semakin menarik ya bun. Tapi untuk penggunaan plastik OPP dan stiker ini hanya opsional aja ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan harga jualnya. Soal rasa, ini jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Rotinya lembut, berpadu dengan ebi yang gurih, pedas, dan manis. Ini enak banget. Makan satu pasti bunda kurang. Insya Allah tua muda pasti suka. Dan jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Oh ya, untuk perkiraan modalnya, satu resep ini sekitar 14.300, menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya kena di harga Rp595. Untuk rincian modalnya, sudah saya tulis di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Dengan modal segini, ini masih bisa dijual dengan harga 1.000 sampai 2.000-an aja. Atau disesuaikan lagi dengan harga modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung kami menyajikan resep-resep pilihan untuk Bunda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.